Ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang gagasan judicial review dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di poin kedua dalam materi Mahkamah Konstitusi dan sistem kelembagaan kehakiman Indonesia adalah latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, ya, di samping Mahkamah Agung atau MA. MK dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena abad ke-20 karena sebelumnya tidak dikenal lembaga peradilan konstitusi atau MK dalam sistem kenegaraan dan baru berkembang pada abad ke-20. Dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan Undang-Undang 45 ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, di materi sebelumnya. Nah, kemudian ide perlunya judicial review khususnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar kembali muncul pada saat pembahasan RUU kekuasaan kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, hanya saja karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah Agung ditetapkan memiliki wewenang judicial review secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, itu pun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam TAP MPR nomor 6 garing MPR 1973 dan TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 1978. Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua Mahkamah Agung Ali Said saat itu menganggap bahwa pemberian hak uji kepada Mahkamah Agung adalah hal yang proporsional karena Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan itu merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip check and balance. Nah, sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45 dipegang oleh MPR. Ya. Hal itu diatur dalam ketetapan MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, pasal 5 ayat 1 ketetapan itu menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Nah, namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan. Nah, awalnya terdapat 3 alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu MPR atau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, gagasan memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena selain tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan memberi wewenang pengujian undang-undang kepada MA juga akhirnya tidak dapat diterima karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurusi perkara yang sudah menjadi kompetensinya. Nah, itulah sebabnya wewenang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Nah, pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga dapat dipahami dari 2 sisi, ya, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Nah, dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Nah, hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Nah, di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR
menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Nah, hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi sebenarnya ya, muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikan. Nah, kelembagaan paling sesuai adalah ya Mahkamah Konstitusi. Nah, dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Nah, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum, ya, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis saja dan penyelenggaraan pemerintahan, ya. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Ya, kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada ayat 1, ya, pada pasal 1 ayat 1 juga menyatakan bahwa negara Indonesia berbentuk republik. Di dalam negara republik, penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena itu, segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi. Nah, prinsip supremasi konstitusi juga sudah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum, ya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. Nah, prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45, ya. Dengan demikian, konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara. Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, dengan memberikan wewenang, pengujian, serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Nah, pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan latar belakang itu, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tidak dengan sendirinya MK sebagai organisasi telah terbentuk, walaupun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan itu, pada perubahan keempat Undang-Undang 1945 ditentukan dalam aturan peralihan pasal 3 bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Itu. Nah, sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi masih dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman saat itu, ya. Nah, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu hari lahirnya ya tanggal 24 tahun 2003, ya. Ya, maksud saya tanggal 13 Agustus 2023, ya. Nah, sesuai dengan waktu pengesahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Ya.
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang MK itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Nah, setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung menetapkan masing-masing 3 calon hakim konstitusi, yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim konstitusi. 9 hakim konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003. Ya, pengucapan sumpah jabatan ke-9 hakim itu dilakukan di Istana Negara tanggal 16 Agustus 2003.